Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang hadir pada sore malam hari ini. Semoga damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana kita sudah sekian lama memeriksa firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan malam hari ini kita akan lanjut pada kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Ini adalah jemaat yang ke-6 dari 7 jemaat yang ada di Asia kecil. Itulah jemaat di Philadelphia. Jemaat yang kecil, jemaat yang mengalami banyak pergumulan, tetapi jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Saudara perhatikan dalam Alkitab masing-masing. Kita akan baca, ini merupakan pembacaan yang pertama dalam bagian ini. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Saya menunggu semua menemukan ayat-ayat ini dalam Alkitab masing-masing, dan saudara ikuti dengan saksama, sebab saya percaya tidak percuma kita membaca ini. Tuhan ada maksud yang indah untuk kita, ada sesuatu yang Tuhan ingin katakan buat kita pada malam hari ini ya. Ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yang mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat 13. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oh haleluya. Inilah firman Tuhan buat kita. Dulu Tuhan katakan, Tuhan tuliskan buat jemaat yang ada di Philadelphia, suatu kota kecil dengan jemaat yang kecil. Dan bukan hanya jemaat yang kecil, tetapi jemaat ini juga mengalami banyak pergumulan, ada banyak masalah, mereka mengalami banyak penderitaan. Bahkan pada ayat yang selanjutnya Tuhan katakan akan ada masalah besar, akan ada percobaan yang besar akan melanda dunia, dan jemaat ini juga menghadapi itu. Tetapi perhatikan, walaupun jemaat itu seolah-olah tidak berdaya dengan kekuatannya yang kecil menghadapi pergumulannya yang besar, tetapi Tuhan katakan Tuhan akan membela mereka, Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan melindungi mereka menghadapi apapun juga, sehingga mereka akan tetap berdiri sampai Tuhan datang, bagaikan pilar, bagaikan tonggak yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Dan mereka akan masuk dalam kerajaan surga, sebab pada mereka ada tertulis nama yang baru, nama Allah, nama Yesus, nama Yerusalem baru itu tertulis di atas mereka. Dan oleh sebab itu, biarlah ini juga yang harus menjadi kerinduan kita. Kita gereja ini memakai nama Philadelphia. Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan. Dan semoga itulah yang menjadi kerinduan kita. Tuhan, saya merindukan bahwa keadaan jemaat di Philadelphia
Seperti apa yang engkau katakan, itu boleh menjadi keadaanku juga. Pembelaanmu menjadi pembelaanku juga. Oh, haleluya. Nah, pada malam hari ini, dari beberapa ayat yang kita baca, saya akan mulaikan pada bagian yang pertama, yaitu ayat yang ke-7. Kita baca sekali lagi. Ayat yang ke-7 ini merupakan penampilan Tuhan. Di dalam setiap jemaat, Tuhan selalu menampilkan diri sebagai sesuatu yang sesuai dengan keadaan jemaat tertentu dan sesuai dengan kebutuhan jemaat tersebut. Dan semoga malam hari ini, saya tidak tahu persoalan apa yang sudah hadapi, baik itu di pekerjaan, dalam rumah tangga, atau apapun juga. Tapi perhatikan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu datang selalu tepat pada sasarannya, ya. Nah, kita Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7, sekali lagi kita baca dengan sungguh-sungguh, mohon kemurahan Tuhan supaya ada sesuatu yang bisa kita tangkap dari pembacaan ini, ya. Ayat yang ke-7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, ya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ya. Apabila ia menutup, ya, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8, lanjut. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala keadaanmu, pekerjaanmu. Lihatlah, ya, aku telah membuka pintu bagimu, ya, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatanmu kecil. Kekuatanmu tidak seberapa, itu artinya engkau tidak kuat. Engkau kekuatanmu kecil, tetapi namun engkau menuruti firmanku, ya, dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, terima kasih, ya. Jemaat yang kecil ini begitu lemahnya. Saya membayangkan bahkan untuk buka pintu itu rasanya tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan datang kepada mereka bukan hanya untuk membukakan pintu, tetapi untuk menutup pintu buat sesuatu yang tidak baik untuk datang kepada mereka, tetapi membukakan pintu untuk sesuatu yang baik datang kepada mereka. Mereka boleh mengalami dalam hidup mereka ada pintu-pintu terbuka untuk melakukan sesuatu. Mereka seperti mengalami pintu yang terbuka. Dan perhatikan, dan kalau kita mengalami demikian, itulah pembelaan Tuhan yang ajaib untuk kita sekalian, untuk jemaat di Philadelphia, tetapi juga untuk kita setiap kita secara pribadi, ya. Nah, sudah mengalami demikian, amin. Ya, saya akan perlihatkan kenapa Tuhan mengatakan demikian. Saya akan perlihatkan ini penampilan Tuhan buat jemaat ini. Ada 3 macam penampilan Tuhan buat jemaat ini. Pada ayat 7 dikatakan, inilah firman dari yang kudus. Ya, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, tetapi apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Oh, luar biasa. Ada 3 penampilan, yaitu disebutkan Yesus sebagai seseorang yang benar, yang kudus lebih dahulu. Yesus sebagai seseorang yang benar, tetapi juga Yesus sebagai seseorang yang memegang kunci Daud, yang dapat membuka atau menutup kepada setiap orang yang kepadanya dia berkenan. Oleh sebab itu, ini harus kita mengerti. Nah, mengenai surat kepada jemaat di Philadelphia, surat ini tidak lain adalah firman Allah. Dan ayat mengatakan, inilah firman dari yang kudus. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana sikap kita menghadapi firman yang datang. Firman yang datang dari pribadi yang kudus. Firman yang datang dari pribadi yang benar. Firman yang datang dari pribadi yang memiliki kuasa. Anak kunci Daud ini yang dapat membuka atau menutup sesuai dengan kehendaknya. Ini berbicara tentang kuasa yang mutlak, kuasa yang tidak terbantahkan, kuasa yang tidak dapat dilawan. Firman yang berkuasa itu. Bagaimana sikap kita? Ya. Nah, malam hari ini kita akan lihat satu persatu, yaitu nomor 1, firman dari yang kudus. Saya mau tanya kepada sidang jemaat, kalau firman itu datang dari pribadi yang kudus, maka firman yang disampaikan itu firman yang apa, saudara? Firman yang kudus, ya. Sehingga kalau firman itu firman yang kudus, maka sikap kita ini, perhatikan, menghadapi firman yang kudus supaya kita boleh mengalami pembelaan Tuhan, maka sikap kita juga harus sikap yang menghargai. Oh, haleluya. Ini yang Tuhan ingin lihat dari kita. Tuhan mau membela kita,
Tetapi adakah sikap kita menghargai saat kita mendengarkan firman dari Dia yang kudus sedang berbicara buat kita? Ibrani pasal 1 ayat mengatakan pada akhir zaman ini Dia berbicara langsung dari surga. Dia pribadi yang kudus. Maka apa yang Dia katakan buat kita tentu perkara-perkara yang kudus. Kalau kita tahu itu perkara yang kudus, maka seharusnya, selayaknya ada penghargaan kita kepada firman yang kudus itu. Sebab penghargaan kita pada firman itu, di situ letak pembelaan Tuhan, letak nasib kita, bahkan baik buruknya, terbuka atau tertutupnya pintu buat kita, terletak bagaimana kita menghargai firman Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini semoga kita menjadi orang-orang yang menghargai firman Allah. Amin. Ada satu ayat tentang firman yang kudus ini di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke maaf saya batuk ya. Semoga saudara tidak terganggu dengan suara saya yang agak serak ya. Injil Matius pasal yang ke-7, kitab Injil Matius pasal yang ke-7, supaya saudara bisa mengerti ini. Sebenarnya letak pertolongan kita atau masalah kita bukan masalah kecil atau besarnya kekuatan kita. Perhatikan, ini penting. Bukan masalah kecil atau besar kekuatan kita, juga bukan masalah besar atau kecilnya masalah kita, bukan persoalan kita. Ada orang mengatakan mungkin kalau kekuatannya besar, masalahnya kecil, mudah dihadapi ya. Kira-kira demikian ya. Kita punya uang banyak, kebutuhannya cuma sedikit. Ya enggak usah bergumul pikirnya, butuh berapa? Sebab saya punya uang banyak. Tetapi kalau keadaan saya lemah, masalah saya besar, berarti saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Bukan masalah itu. Tetapi Tuhan katakan masalahnya apakah kita menghargai orang yang berbicara, Dia pribadi yang kudus sedang memberikan firman yang kudus. Kalau kita menghargai, maka di situ letak pertolongan kita, letak pembelaan kita yang dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Nah, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7, kitab Injil Matius pasal yang ke-7, di sini letaknya bukan masalah besar kecilnya masalah kita atau kuat tidaknya kita, tidak, tetapi masalah penghargaan, sikap menghargai itu ada pada jemaat di Philadelphia. Sebab ayat mengatakan mereka pegang firman Allah, mereka bertekun, pegang akan apa setiap menuruti firman Allah dan menantikan kedatangan Tuhan. Sehingga hati Tuhan itu begitu jatuh hati buat jemaat yang kecil ini ya. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7, kitab Injil Matius pasal 7 ada sikap yang tidak benar, tetapi ini menjadi awasan buat kita ya. Kitab Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Kitab Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Sekali lagi ayat yang ke-6, perhatikan ini perkataan keras, kasar ya. Tetapi itulah keadaan yang bukan harus menjadi bagian kita. Kita harus berhati-hati supaya jangan seperti demikian. Ayat yang ke-6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Terima kasih. Ayat mengatakan barang yang kudus. Itu barang yang kudus bukan barang biasa, tapi barang yang kudus itu tidak lain adalah firman Allah yang kudus. Dan Tuhan katakan jangan diberikan kepada anjing. Secara jasmani kalau kita punya barang berharga, tentu kita tidak lempar kepada anjing, tidak lempar kepada babi. Tuhan katakan sebab apa? Bagi anjing dan babi secara jasmani, barang yang mahal itu tidak ada artinya buat mereka. Mereka akan injak-injak, mereka akan kemudian mengoyak kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan barang yang kudus jangan diberikan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan, tidak merindukan, tidak menghargai. Nah, perhatikan, anjing atau babi yang dimaksudkan oleh Tuhan tentu bukan anjing atau babi biasa, tetapi adalah orang-orang yang tidak menghargai firman yang kudus, sesuatu yang kudus untuk menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup mereka. Kenapa? Sebab di dalam kitab 2 Petrus pasal yang kedua, tanda-tanda di tempat ini saya akan perlihatkan. 2 Petrus pasal yang kedua, inilah anjing dan babi yang dimaksudkan oleh Tuhan.
Ini sangat keras sekali perkataan Tuhan lewat Rasul Petrus buat anak-anak Tuhan, bahkan buat hamba-hamba Tuhan, buat pelayan-pelayan yang tidak menghargai pekerjaan firman yang kudus yang diberitakan oleh pribadi yang kudus untuk kita yang hidup pada akhir zaman ini ya. Ayat yang ke-20, perhatikan kitab 2 Petrus pasal yang kedua ayat 20. Tuhan katakan demikian. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, perhatikan, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Terlibat kembali. Ayat mengatakan tetapi terlibat kembali. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Teruskan. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Teruskan. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Perhatikan. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Anjing kembali lagi kepada muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Terima kasih. Itu peribahasa Alkitab. Tuhan katakan secara jasmani saja anjing dan babi ini tidak membutuhkan sesuatu yang berharga. Secara rohani lebih lagi ya. Ayat mengatakan mereka mengabaikan, mereka menghinakan apa yang kudus, yang tidak dapat dinilai dengan berapapun jumlah uang itu. Itulah firman Allah. Firman Allah itu barang yang kudus. Tuhan katakan itu harus diterima dengan penuh penghargaan. Jangan, maafkan, seperti anjing menginjak-injak apa yang kudus, membuang apa yang tidak berharga, apa yang berharga itu. Tetapi kita hari-hari ini, walaupun maafkan, hidup kita bangsa kafir ini di mata orang-orang Yahudi, kita mungkin disamakan dengan dua binatang ini. Tetapi di hadapan Tuhan, kalau kita ada penghargaan untuk perkara yang kudus yang diberikan oleh pribadi yang kudus itu, maka justru dari sikap penghargaan itu, menghargai pemberian yang kudus ini, maka kita akan mengalami pertolongan, maka kita akan mengalami keubahan, maka kita akan mengalami diangkat dari suatu kehidupan yang tidak baik ini untuk menjadi kehidupan yang mulia. Saya akan memberikan contoh ya, orang-orang yang menghargai walaupun mereka itu bangsa kafir. Contoh yang pertama, kitab Injil Matius pasal yang ke-8. Dalam kitab Injil Matius pasal 8, orang kafir ini, maafkan, cara hidup orang kafir itu juga sama seperti yang dituliskan oleh Rasul Petrus ya. Mereka kemudian berulang-ulang kembali jatuh dalam dosa. Ya, mereka berulang-ulang kembali jatuh dalam kubangan. Tetapi perhatikan, satu saat seorang perwira ini bangsa kafir, bangsa Romawi ya. Dan dia datang untuk mohon pertolongan Tuhan. Kitab Injil Matius pasal yang ke-8, dan kita dengarkan begitu dia menghargai firman Allah. Kita mendengarkan firman Allah berapa banyak? Begitu banyak ya. Tidak dibatasi, kita mau mendengarkan berapa banyak pun Tuhan berikan kita dengan bebasnya. Tetapi biar ini menjadi koreksi kita. Berapa banyak firman Allah yang kita pegang, kita tangkap itu sebagai barang yang kudus. Pribadi yang kudus memberikan barang yang kudus. Kita tangkap itu sebagai barang yang kudus. Seberapa banyak? Atau kita buang begitu saja? Maaf, kalau kita buang begitu saja berarti kita tidak menghargai. Kita lupakan, kita cemooh bahkan, kita injak-injak bahkan, maafkan. Kita tertawakan bahkan, maafkan ya. Tapi semoga kita menghargai itu ya. Di dalam kitab Injil Matius pasal 8, kitab Injil Matius pasal 8 ayat yang ada seorang perwira, ayat yang ke-5, perhatikan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Perhatikan. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Ini seorang yang penuh pergumulan. Ya, teruskan. Walaupun tidak secara pribadi, teruskan. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Nah, tetapi jawab perwira itu kepadanya. Apa? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dia merasa begitu hina dibandingkan dengan pribadi Yesus, pribadi yang kudus, dengan firman yang kudus. Dia merasakan tidak layak, aku ini terlalu hina untuk menerima Engkau Tuhan. Aku ini seperti anjing saja, aku ini seperti babi saja. Dan dia katakan apa? Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Begitu dia menghargai, sepatah kata saja Tuhan. Teruskan.
maka hambaku itu akan sembuh. Maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, Ya. dan di bawahku ada pula prajurit. Nah, Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Ya. Dan kepada seorang lagi, datang, Ya. maka ia datang. Ya. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, Ya. maka ia mengerjakannya. terus kan? Setelah Yesus mendengar hal itu, Ya. heranlah ia, Ya. dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Perhatikan. aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Terima kasih. Orang kafir. Orang kafir. Tetapi dalam hal penghargaan pada firman Allah, di mana orang Israel sendiri mereka mengatakan bahwa firman Allah itu sepertinya mereka butuhkan. Firman Allah yang seharusnya menjadi milik orang Israel, tapi mereka abaikan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan alihkan firman Allah kepada bangsa kafir. Dan bangsa kafir ini begitu menghargai firman Allah. Dia katakan apa? Katakan sepatah kata saja. Dalam kitab Injil Lukas dikatakan, dia menyuruh orang-orang memanggil Yesus datang ke rumahnya. Dan waktu Yesus datang, dia suruh juga orang-orang untuk jangan datang kepada dia. Sebab apa? Dia tidak layak untuk menemui Yesus. Dia tidak layak untuk menerima Yesus. Begitu dia mengecilkan dirinya, dia merendahkan dirinya dan membesarkan pribadi Yesus dengan firman itu. Sehingga perhatikan, waktu Tuhan Yesus melihat itu, dia tercengang, dia heran. Di antara bangsa kafir ada penghargaan setinggi ini terhadap setiap kata firman Allah. Dan dia katakan, jadilah menurut apa yang dikehendaki. Dan saat itu juga apa yang dia butuhkan itu kemudian mengalami pertolongan Tuhan yang nyata. Kenapa? Kemudian dia kaitkan dengan keadaannya. Aku ini seorang atasan, tapi aku ini seorang bawahan. Apa yang aku katakan kepada bawahanku, lakukan ini dia lakukan, kerjakan ini dia kerjakan. Dia memperlihatkan bagaimana setiap kata yang keluar dari atasan, dari komandan itu sangat berwibawa, sangat berkuasa untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang dia firmankan, apa yang dia katakan. Dan waktu itu dia mendudukkan, Tuhan, aku ini adalah hanya bawahan, di mana engkau berfirman sesuatu, apapun yang engkau firmankan, itu kupegang, itu kutaati. Sehingga kita lihat firman yang berkuasa itu dapat mengerjakan segala perkara. Firman yang berkuasa itu, firman yang kudus itu, firman yang berwibawa mengerjakan segala sesuatu. Apapun yang sedang kita pergumulkan, apapun yang sedang kita alami, firman Allah itu berkuasa untuk menyelesaikan dengan tuntas. Sudah bisa demikian, amin? Asal apa? Ada penghargaan. Dia menghargai firman yang kudus. Sesuatu yang kudus itu dia hargai setinggi-tingginya. Oh, bayangkan, kalau saya membayangkan berapa perkataan yang kita dengarkan dalam satu ibadah. Satu perkataan saja menyelesaikan satu masalah. Satu perkataan sudah menyelesaikan satu masalah. Apalagi berapa banyak perkataan yang kita terima. Seandainya kita menghargai setiap perkataan, seharusnya tidak ada masalah yang sangat hebat yang kita hadapi. Sebab apa? Dengan perkataan-perkataan yang kita terima, itu sudah cukup memberikan kita jalan keluar. Amin. Sudah cukup untuk menolong kita. Tetapi kalau kemudian kita merasakan, ya Tuhan, saya tidak berbicara tentang saudara, saya sendiri mengalami. Kalau kita merasakan, Tuhan, kok masalahnya besar, berat, seolah-olah di mana firman Allah yang kita terima selama ini? Firman Allah itu berkuasa. Asal apa? Kita dudukkan pada kedudukan yang sebenarnya. Dia harus dihargai. Dan kita lihat firman Allah itu bekerja, mengerjakan sesuatu yang berharga untuk kita sekalian. Ya, contoh pertama, seorang laki-laki, seorang perwira dengan ketegasannya, dia katakan firman Allah itu lebih tegas dari perintah seorang komandan. Firman Allah itu, sebab apa? Dia bukan panglima biasa. Dia panglima di atas segala panglima. Dia raja di atas segala raja yang sedang berfirman. Untuk itu kita harus menghargainya. Amin. Haleluya. Yang kedua, seorang perempuan, seorang ibu, tadi seorang ayah katakan, seorang laki-laki, seorang suami, dia menghargai firman itu penuh wibawa. Yang kedua, Injil Matius pasal yang ke-15, bagaimana ini pribadi-pribadi yang menghargai firman Allah. Luar biasa, saudara. Sepatah kata firman Allah cukup untuk menyelesaikan masalah yang besar. Anaknya atau hambanya hampir mati, saudara. Hampir mati itu, gak ada yang
Saya membayangkan tidak ada tabib yang bisa menolong dia kecuali Allah yang menolong dia dengan keajaibannya. Dan kalau kita membayangkan setiap kata firman Allah mengandung keajaiban, betapa hebatnya kita, betapa luar biasanya kita. Tapi apakah kita menghargai firman Allah sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan itu, ya? Injil Matius pasal 15. Kitab Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15 ayat yang Kitab Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 15 ayat 24. Seorang perempuan, seorang ibu juga membawa masalah anaknya, saudara. Tadi seorang tuan membawa persoalan dari hambanya. Bukan dia sendiri yang mengalami, tetapi dia begitu baik, begitu merasakan penderitaan hambanya, dan dia datang dengan kerendahan hati. Dia rela merendahkan diri demi hambanya. Oh, luar biasa ini. Demi hambanya dia rela merendahkan diri. Demikian juga dengan seorang ibu, dia rela merendahkan diri sangat demi anaknya yang sedang menderita. Ayat 24, perhatikan. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya. Tetapi perempuan itu mendekat, perhatikan, dan menyembah dia, ya, sambil berkata, ya, Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku. Sudah tahu ceritanya, ya. Dia pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Dan dia mendengar, dia berteriak minta tolong. Tapi tidak dijawab oleh Tuhan. Saat dia dijawab oleh Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak diutus kepada bangsa lain, tetapi hanya kepada domba-domba Israel yang hilang di antara orang-orang kafir sana. Terus kan? Tapi dia terus berkatakan, Tuhan tolong aku. Dia ingin mendengarkan perkataan Tuhan untuk masalahnya, untuk dirinya. Semoga kedatangan kita malam hari ini, satu kerinduan Tuhan, saya ingin mendengarkan. Kalau saja ada satu perkataan yang kena untuk masalahku, untuk keadaanku Tuhan, itu cukup. Saya pulang tidak dengan tangan hampa, tapi saya pulang ada sesuatu yang kubawa, kupegang. Itulah perkataan yang kudus itu. Itu yang perkataan yang kuhargai itu. Ya, teruskan. Ayat 26. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, ya, dan melemparkannya kepada anjing. Nah, roti itu gambaran tentang firman Allah. Pemeliharaan Tuhan untuk siapa, saudara? Anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Kita dipelihara dengan firman Allah yang berkelimpahan. Perhatikan, kita anak-anak Tuhan. Kita dipelihara dengan firman Allah yang berkelimpahan. Tetapi seringkali karena begitu melimpah dengan firman Allah, membuat penghargaan itu tidak sebagaimana semestinya. Karena melimpah, biasa kalau melimpah, oversupply, harga jadi turun. Kira-kira demikian kalau hukum ekonomi, ya. Barangnya banyak, ya, permintaannya sedikit, harganya turun. Karena melimpah dengan roti, sehingga tidak menghargai roti itu. Padahal di lain pihak ada orang-orang yang tidak layak, tidak dapat kesempatan untuk itu. Mereka sangat membutuhkan. Anjing-anjing. Ini anjing-anjing yang padanya Tuhan katakan, jangan lemparkan barang yang kudus kepada anjing. Tapi ada anjing yang berbeda, anjing yang sangat menghargai barang yang kudus itu. Baca sekali lagi. Tetapi Yesus menjawab, ya, tidak patut mengambil roti, ya, yang disediakan bagi anak-anak, terus, dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27, di saat anak-anak Tuhan itu tidak menghargai firman Allah, kenapa? Melimpah. Tuhan katakan, anak itu yang harus diberi makan sampai kenyang dulu, baru yang lain. Kamu itu siapa? Kamu bukan anak. Kamu siapa? Bukan. Ya, teruskan. Kata perempuan itu, ya, benar Tuhan. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema, ya, yang jatuh dari meja tuannya. Rema-rema itu apa? Cuma rontok-rontok, saudara. Cuma rontok-rontok. Secara jasmani, makan rema itu tidak akan kenyang, saudara. Berapa kilo sih rema itu? Berapa gram itu? Sedikit sekali, tidak mungkin kenyang lah. Anjing tidak mungkin kenyang. Tapi kita lihat, ini bukan roti biasa. Ini firman Allah yang penuh kuasa. Sepatah kata itu sangat berkuasa. Remah-remah itu pun itu sangat berkuasa. Sudah percaya demikian, amin? Ya, perempuan katakan, ya, Tuhan katakan tidak layak roti itu diberikan kepada anjing.
Tidak layak barang yang kudus itu dilemparkan kepada anjing. Tapi perempuan itu mengatakan, benar Tuhan, benar Tuhan. Memang anjing itu tidak layak untuk menerima seketul roti. Tapi cukup dengan rema-rema itu yang sedikit itu. Sepatah kata firman-Mu yang membuka keadaanku, menyadarkan aku ini tidak lain, tidak lebih dari sekero anjing saja yang merendahkan aku. Tapi sekaligus juga kalau kita tangkap, kita hargai itu, firman yang hanya seperti rema itu juga yang akan mengangkat kita. Oh, luar biasa. Sekali lagi ayat yang ke-27. Kalau kita benarkan firman Allah, kita hargai firman Allah, kita tempatkan firman Allah pada tempat yang semestinya, sesuatu yang sangat kudus, yang harus dihargai, maka walaupun firman Allah sempat merendahkan kita, sempat sepertinya kita dibanting di tempat yang paling bawah, justru firman yang sama akan mengangkat kita di tempat yang seharusnya. Oh, haleluya. Ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, ya, benar Tuhan. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema ya, yang jatuh dari meja tuannya. Perhatikan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, ya, Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu ya, seperti yang kau kehendaki. Ya. Dan seketika itu juga ya, anaknya sembuh. Terima kasih. Ayat mengatakan, waktu dia mengatakan itu, perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh seorang Yahudi, oleh seorang Israel sekalipun, oleh anak Tuhan yang menerima firman Allah, roti itu dengan limpahnya, itu diucapkan oleh bangsa kafir, itu diucapkan oleh orang-orang yang seharusnya menerima itu. Tapi begitu dia menghargai setiap kata firman Allah, ayat mengatakan saat itu juga Tuhan heran dengan begitu besarnya iman. Dan ayat mengatakan seketika itu juga firman yang hanya sepatah kata itu, firman yang merendahkan itu menolong dia, itu mengangkat dia. Dia seperti dilayakkan oleh Tuhan, bukan hanya menerima rema, tetapi dilayakkan oleh Tuhan untuk juga boleh menjadi domba-domba yang dipelihara, yang dikembalakan oleh Gembala Agung itu. Oleh sebab itu di sini sikap kita yang harus kita perlihatkan kepada Tuhan pada saat kita menghadapi apapun juga. Kalau Tuhan menampilkan diri sebagai yang kudus, dengan barang yang kudus, firman yang kudus, adakah penghargaan kita? Adakah penghargaan kita kepada barang yang kudus? Begitu kita menghargai, kuasa firman yang kudus itu bekerja untuk kita, bukan hanya untuk menolong kita. Perhatikan, ini penting. Ya, perwira di Kapernaum ditolong oleh Tuhan, perempuan Kanaan ditolong oleh Tuhan. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, pertolongan Tuhan bukannya sekedar sakit sembuh, masalah ekonomi kemudian ada solusinya, dicukupkan, pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Bukan hanya itu pertolongan Tuhan untuk kita. Perhatikan, bukan hanya itu. Tapi pertolongan yang sangat kita butuhkan adalah apa? Sebagaimana firman yang kudus itu datang dari pribadi yang kudus, maka firman yang kudus itu juga, perhatikan ini, berkuasa untuk apa, saudara? Menyucikan. Ini yang harus kita mengalami. Itu pertolongan yang sesungguhnya. Kalau kita boleh mengalami, Tuhan, aku yang tidak kudus ini, maafkan, saudara. Seperti babi itu yang nalurinya selalu kepingin sesuatu yang tidak suci. Kita masih hidup di dalam daging ini, ya, seringkali ini naluri daging ini membawa kita pada perkara-perkara yang tidak kudus. Tetapi kalau kita boleh menghargai firman Allah, pertolongan kita untuk apa? Membuat kita bisa bebas dari tarikan, dari daya tarik dosa yang membawa kita pada perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi kita lebih rindu untuk melekat kepada firman Allah, melekat kepada pribadi yang memiliki firman Allah itu, untuk hidup kita hidup dalam kesuciannya. Nah, saya akan bawa saudara dalam satu ayat Injil Yohanes pasal 15, kitab Injil Yohanes pasal 15. Ini praktek kita mengalami pertolongan di dalam firman yang datang dari Dia yang kudus. Firman yang kudus itu datang dari pribadi yang kudus. Untuk apa? Menguduskan kita, menyucikan kita. Setiap kali kita kontak dengan firman itu dan kita tangkap firman yang kudus itu, maka dampaknya itu langsung mengerjakan penyucian di dalam kehidupan kita, ya. Injil Yohanes pasal 15, kitab Injil Yohanes pasal 15. Semoga kita boleh mengalami ini. Ini pertolongan yang sesungguhnya, saudara. Bukannya sakit sembuh itu baik, saya suka. Jemaat kalau ada
kesaksian jangan malu-malu, saudara ya. Jangan egois dengan pertolongan yang Tuhan berikan. Ada banyak saudara-saudara yang membutuhkan, sebab kalau mendengarkan kesaksian yang sudah lemah itu dikuatkan kembali. Bersaksi, saudara. Tetapi ada kesaksian yang harus kita alami ini. Apa itu? Mengalami proses penyucian lewat firman yang kudus itu. Oh, haleluya. Kitab Injil Yohanes pasal 15. Kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama Tuhan katakan, akulah pokok anggur. Akulah pokok anggur. Akulah pokok dari firman yang kudus itu. Akulah sumber dari firman yang kudus itu. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ayat yang ketiga, perhatikan. Supaya ia lebih banyak berbuah. Supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Kamu memang sudah bersih. Dan kita bersih. Kita bersih itu kita kudus. Kita menjadi suci. Apalagi kita bangsa kafir, mana ada bangsa kafir suci, saudara? Tidak ada bangsa kafir kudus, tidak ada. Tapi kalau kita bisa kudus, bukan kekudusan itu datang dari kita sendiri, tapi oleh firman Allah yang kita dengarkan dan kita hargai. Itu yang menguduskan kita. Kamu memang sudah bersih, sudah suci, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang kukatakan, pribadi yang kudus membawa berita yang kudus. Pribadi yang suci, akulah Dia yang suci, membawa firman yang suci. Teruskan. Saya ulangi. Kamu memang sudah bersih. Ya. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Teruskan. Tinggallah di dalam aku. Ya. Dan aku di dalam kamu. Nah. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ya. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, perhatikan. Akulah pokok anggur. Akulah pokok anggur itu. Dan kamulah ranting-rantingnya. Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Siapa yang tinggal. Kata tinggal itu melekat. Ada hubungan dengan pribadi yang memiliki firman yang kudus itu. Kalau kita tinggal di dalam Dia. Dan aku di dalam Dia. Ya. Ia berbuah banyak. Perhatikan. Sebab di luar aku. Ya. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih. Inilah orang-orang yang menghargai firman Allah. Setiap orang yang menghargai firman yang kudus itu, maka bukti dia menghargai firman yang kudus. Maafkan, saya rindu. Saya senang kalau jemaat mencatat. Saya senang kalau jemaat kemudian mempublikasi dan menyalurkan firman Allah ini kepada orang-orang yang lain. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kita mengalami kuasa firman yang kita dengarkan? Apa itu? Menyucikan kita. Sampai satu saat begitu kita mengalami sangat tergantung, sangat terikat, sangat tergantung kepada firman itu. Seperti Tuhan katakan, kita ini cuma carang, saudara. Kita tergantung pada pokok itu, bukan pokok yang tergantung pada carang. Kalau carang itu dipotong, pokok itu bisa mengeluarkan tunas yang lain, saudara. Pokok itu tidak tergantung pada carang. Pokok itu, kalau carang itu dipotong, nanti ada satu dipotong, ada 10 tunas akan tumbuh. Pokok itu demikian, itu Tuhan pokok. Tapi kita ini carang. Kita tergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak tergantung kepada kita. Kita tergantung kepada Tuhan. Kalau kita sampai merasakan, Tuhan, saya ini kudus, bukan karena saya kudus, tapi saya kudus ini hanya karena Engkau yang menguduskan aku. Dari diriku sendiri tidak ada itu. Tidak ada kekudusan. Tetapi kalau saya kudus hanya karena Engkau. Sehingga karena kita ada kerinduan untuk selalu kudus, kita kaitkan hidup kita dengan firman Allah itu. Dalam seluruh aspek hidup kita ini, firman yang kita dengarkan sekarang, yang hanya terbatas 1 jam lebih itu kaitkan dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun juga, jangan lepaskan hidup kita dari firman Allah. Sebab kalau kita lepaskan hidup kita dari firman Allah, maka Tuhan katakan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Makin kita melekat pada firman Allah itu, makin kita dikuduskan, makin kita dikuduskan, makin kita buah. Ayat mengatakan hidup kita akan berhasil. Berhasilnya hidup kita bukan hanya sekedar menjadi orang kaya. Berhasilnya hidup kita bukan hanya sekedar kita lulus dari sekolah, tetapi berhasil hidup kita bagaimana hidup yang corok, yang bobrok, yang rusak, yang bejat ini. Hidup ini satu saat
boleh dipandang kudus, bahkan maha kudus oleh pribadi yang maha kudus itu. Allah yang kudus bisa mengatakan engkau adalah pribadi yang kudus. Dia yang kudus bisa mengatakan kita yang tadinya tidak kudus ini, engkau anakku, engkau hambaku yang kudus. Itulah keberhasilan hidup kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Satu perbuatan baik pun tidak dapat kita lakukan kalau kita di luar tidak ada kaitan dengan firman Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini hargai firman Allah. Sebab di situ titik awal penghargaan kita kepada firman Allah. Kita mengalami kehidupan yang berhasil. Kita boleh menjadi orang yang berbuah. Bukan hanya berbuah banyak, tapi bahkan ayat mengatakan kita akan berbuah tetap kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Inilah yang harus kita alami ya. Nomor 1, dia pribadi yang kudus, firman dari yang kudus ya. Membawa firman yang kudus. Bagaimana penghargaan kita? Kalau kita menghargai firman yang kudus, kita akan mengalami dikuduskan oleh Tuhan. Makin kita dikuduskan, makin kita berbuah. Makin kita berbuah, makin kita dikuduskan. Suatu siklus yang tidak pernah berhenti, berjalan begitu terus menerus sampai mencapai kesempurnaan. Ini yang pertama ya. Yang kedua dalam kitab Injil, kitab Wahyu pasal yang ketiga disebutkan juga dari yang benar. Inilah firman dari yang kudus ya. Ya, inilah firman dari yang benar ya. Kalau firman dari yang benar, maka firman yang disampaikan itu berarti juga firman apa? Kebenaran. Sudah bisa mengerti? Firman dari pribadi yang kudus ya, menghasilkan firman yang kudus, berita yang kudus. Untuk apa? Mengerjakan pengudusan. Kalau kita hargai, jangan tidak menghargai, tapi hargai. Ya. Tetapi yang kedua, firman dari pribadi yang benar, itu firman kebenaran. Untuk apa? Membuat hidup kita juga hidup benar, hidup oleh kebenaran, hidup dalam kebenaran. Asal apa, saudara? Kalau firman itu benar, maka sikap kita apa? Mempercayai. Bisa mengerti demikian, amin? Barang yang kudus kita hargai. Tapi barang yang benar, berita yang benar harus kita percayai. Hari-hari ini, saudara, justru yang dipercayai berita-berita yang tidak benar. Gosip lah, rumor lah. Itu yang menggoncangkan, itu yang orang percaya. Cari-cari. Kalau sudah sepi-sepi tidak ada gosip, bikin gosip. Ya, supaya kemudian ada. Harus itu. Perhatikan, Tuhan tidak mengatakan demikian, tetapi firman yang benar itu yang harus kita dengarkan hari-hari ini. Firman yang benar, firman datang dari Dia. Tidak ada seorang pun yang benar. Saya pun tidak benar dari diri saya sendiri. Tidak ada yang benar. Ayat mengatakan hanya Tuhan yang benar. Oleh sebab itu, biar perkataan Tuhan itu yang kita dengarkan. Amin. Ada ayat mengatakan hari-hari ini akan ada rumor tentang peperangan, rumor tentang kegoncangan, dan itu menggoncangkan. Tapi semoga kita boleh mengalami hari-hari ini, mendengarkan, mempercayai firman dari pribadi yang benar. Dia membawa berita kebenaran, firman kebenaran. Itu yang harus kita percayai, kita pegang dan kita tidak lepaskan, tapi kita percayai sepenuh-penuhnya. Sebab apa? Sebab kalau kita percaya sepenuh-penuhnya, kita akan mengalami hidup kita ini di dalam kebenaran firman Allah. Orang benar hidup oleh apa? Iman. Oh, luar biasa. Walaupun bumi bergoncang karena terlalu banyak rumor, saudara. Kalau sudah pergi di pasar apa itu? Pasar saham, saudara. Itu rumor itu begitu berpengaruh. Ada rumor sedikit, itu gejolaknya besar, saudara. Rumor sedikit, gejolaknya banter, saudara. Seolah-olah dunia itu begitu labil sekali. Apa kita mau ikut bergoncang seperti ya bursa saham itu? Apa kita mau bergoncang seperti demikian? Kita tidak hidup demikian. Maafkan, bisa gila kita kalau ngikuti itu, saudara. Dengar sedikit goncang, kalau naik, tahu-tahu jatuh, naik, senang lagi, jatuh lagi. Apa mau gitu kita? Tetapi kita hidup dari iman. Iman itu sesuatu yang teguh, yang tidak tergoncangkan. Amin. Kita menghadapi dunia yang goncang. Kita jangan ikut tergoncang, tetapi kita berdasarkan pada sesuatu yang teguh, yang tidak tergoncangkan. Ibrani pasal yang ke-11 ya. Kitab Ibrani pasal 11.
Semoga kita boleh mengalami ini. Percayai. Ya, memang ini sifat manusia. Lebih percayai yang bohong daripada yang benar. Ini sikap manusia, sifat manusia. Tapi Tuhan katakan, firman itu datang dari pribadi yang benar. Firman yang diberitakan, firman yang benar, layak kita percayai dengan sepenuh-penuhnya. Jangan ada kebimbangan, jangan keraguan sedikit pun. Jangan beri ruang keraguan, tapi percayai sepenuh-penuhnya ya. Ibrani pasal 11, kitab Ibrani ini, supaya kita tidak tergoncangkan. Rumor itu menggoncangkan, ya, menakutkan, menggoncangkan. Tapi iman itu meneguhkan kita ya. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, supaya tidak ikut goncang ya. Ayat mengatakan nanti kegoncangan itu bukan hanya di lantai bursa, kegoncangan itu bukannya gempa bumi. Ada komentari mengatakan bahwa tempat di mana jemaat Philadelphia itu berada, itu tempat yang seringkali terjadi gempa bumi, sehingga goncangan itu selalu ada. Tapi Tuhan katakan mereka akan berdiri seperti tonggak, seperti pilar, seperti soko guru yang tidak tergoncangkan. Apapun kegoncangan yang hebat, mereka tetap tegak berdiri. Sedemikian Tuhan ingin mereka alami. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, sebenarnya iman adalah dasar yang teguh, dasar yang kuat, dasar yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dasar yang teguh dari segala yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah percaya demikian, amin? Kenapa? Tolong baca Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani 12. Oh, kalau kita tidak menerima ini, ikut goncang. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-25. Terima Dia yang benar, sedang memberitakan firman kebenaran. Ya, kenapa lebih mempercayai bohong daripada firman kebenaran? Kenapa lebih mempercayai gosip, rumor daripada firman kebenaran? Ayat yang ke-25, perhatikan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ya, perhatikan. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, perhatikan, tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Dia, pribadi yang benar, sedang berbicara. Ayat mengatakan, jangan ditolak, jangan diabaikan, tapi percayai. Kenapa? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, perhatikan, melainkan langit juga. Tetapi langit juga. Terus ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita menerima firman kebenaran itu, ayat mengatakan, itu seperti kita menerima keadaan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nanti satu saat kegoncangan melanda seluruh alam semesta ini, universe ini, bumi dan langit dan alam semesta ini akan digoncangkan. Ayat mengatakan, terus kan? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Terima kasih. Oleh sebab itu ini kekuatan kita. Kalau kita menghadapi hari-hari ini dalam segala bidang, bumi bergoncang, ini bumi ini masalah-masalah yang bersifat jasmania, pekerjaan, ekonomi. Tapi ayat mengatakan nanti satu saat perkara-perkara rohani juga akan bergoncang, ibadah akan bergoncang, pelayanan akan bergoncang. Tapi orang-orang yang hari-hari ini percaya pada firman kebenaran, kepada pribadi yang benar yang sedang berfirman, maka walaupun kegoncangan itu melanda semua aspek hidup manusia, tetapi dia tidak tergoncangkan. Semua mengalami demikian, amin? Tidak tergoncangkan. Oh, luar biasa. Nah, malam hari ini saya mau cepat saja. Ada berita kebenaran yang harus kita pegang ini sebagai suatu kebenaran. Firman kebenaran kita pegang sebagai kebenaran, jangan ada keraguan sedikit pun. Nomor 1 Timotius pasal yang pertama, surat 1 Timotius pasal pertama,
1 Timotius pasal pertama ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Ini harus kita yakini. Oh, jangan ada keraguan sedikit pun. Yakini ini. Luar biasa ini perkataan ini. Harus kita pegang sungguh-sungguh. Apa itu ayat yang ke-15? Perhatikan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perhatikan ini firman. Ini perkataan ini firman. Firman ini benar. Inilah firman kebenaran. Datang dari Dia yang adalah pribadi yang benar. Perhatikan. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Perhatikan. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Perhatikan. Agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Haleluya. Ayat mengatakan apa perkataan kebenaran yang harus kita percayai sepenuh-penuhnya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Bahwa ayat mengatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini. Ini perkataan yang benar. Bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang benar, orang baik, atau orang berdosa. Saudara. Satu saat dia katakan tabib itu tidak dibutuhkan orang yang sehat. Orang sehat tidak butuh tabib. Saudara. Orang sehat tidak butuh dokter. Tidak butuh dokter. Kita kalau tidak sakit ya tidak ke dokter ya. Orang Indonesia begitu ya. Ya, kalaupun cuma sakit pilek ya tidak. Kalau sedang geletak baru ke dokter ya. Sebab demikian orang sehat tidak butuh dokter. Dan Tuhan datang mengatakan untuk bukan orang yang baik, bukan untuk orang yang tidak perlu, tapi untuk orang yang jahat, untuk orang berdosa, untuk orang yang sakit. Supaya apa? Perhatikan. Kalau dia percaya pada perkataan firman Allah bahwa Tuhan datang untuk orang berdosa, maka di sini selalu timbul pengharapan. Ada pengharapan keselamatan buat orang yang paling berdosa sekalipun. Sehingga kalau selalu kita pegang ini, Tuhan selalu ada pengharapan, selalu ada kesempatan untuk mengalami keselamatan bagi orang berdosa sehebat apapun juga, sekotor apapun juga. Maka itu yang membuat kita selalu ada pengharapan, tidak putus asa. Sebab memang perkataan iblis itu selalu menipu. Sudah. Berulang-ulang kali saya katakan, kalau seseorang belum pernah melakukan sesuatu yang kesalahan, iblis selalu membisikkan, kamu lakukan saja. 1 kali saja, tidak apa-apa. Kamu pakai narkoba 1 kali, otak-otakmu tidak akan rusak, saraf-sarafmu tidak akan rusak. Cuma 1 kali tidak akan rusak. Tapi begitu seseorang melakukan 1 kali, dia katakan, kamu sudah kepalang basah. Kira-kira demikian ya. Kepalang basah, lebih baik kamu nyebur sekalian. Kamu hancur-hancuran sekalian. Begitu orang ikuti lagi, hancur-hancuran sekalian. Apa perkataannya? Kamu tidak mungkin lagi diampuni. Kamu tidak mungkin lagi ditolong. Kamu tidak mungkin lagi selamat. Kamu tinggal tunggu waktu untuk masuk neraka. Tetapi perkataan Tuhan tidak demikian. Kalaupun kita sudah hancur-hancuran, ayat mengatakan selalu ada kesempatan untuk selamat di dalam nama Tuhan. Ayat mengatakan nama itu nama yang menyelamatkan. Asal kita percaya pada firman-Nya, asal kita percaya pada perkataannya, asal kita percaya pada namanya. Maka ayat mengatakan kalau kita bertobat dan kita berbalik arah, maka di situ orang yang tadinya hampir binasa, maka orang itu akan mengalami dipindahkan dari maut kepada hidup. So, percaya demikian, amin. Percaya pada firman itu bahwa Yesus datang untuk orang berdosa. 1 ayat lagi. Injil Yohanes pasal yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-5. Semoga saudara bisa mengerti ini. Ini merupakan bahan kesaksian, saudara. Ini sebab ada banyak orang-orang yang putus asa. Di sana banyak orang putus asa. Mereka mengurung diri, seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Tetapi kita lihat selalu ada pengharapan keselamatan. Sebab Tuhan datang untuk orang berdosa. Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-24. Asal kita percaya pada perkataannya, pada firman-Nya yang diucapkan, firman kebenaran, maka selalu ada kesempatan untuk selamat. Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 24, perhatikan.
Aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku mendengar perkataan, menghargai perkataan firman Allah itu, dan percaya pada firman Allah itu yang memberikan pengharapan untuk selamat. Teruskan. dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Perhatikan. ia mempunyai hidup yang kekal Ia mempunyai hidup yang kekal. dan tidak turut dihukum, Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. terus. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya saatnya akan tiba, Perhatikan. dan sudah tiba, Ya. bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, Orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. dan mereka yang mendengarnya Ya. akan hidup. Terima kasih. Siapa orang-orang mati ini? Orang-orang mati ini bukan terutama orang-orang mati di Kembang Kuning sana, di Keputih sana, bukan. Tapi orang-orang mati ini, orang-orang yang hari-hari ini hidup dalam dosa, hidup dalam kuasa dosa. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, kamu dahulu hidup di sana, kamu mati dalam dosamu. Dan kami juga pada dasarnya mengalami demikian. Tapi kalau mendengar firman Allah dan percaya pada Dia yang memberitakan itu dan yang mengutus itu, ayat mengatakan di situ seperti dia dipindahkan dari dalam kubur, dia boleh bangkit dari dalam maut kepada hidup yang kekal. Ini harus kita mengerti ini. Perkataan ini harus kita pegang. Selalu ada pengharapan. Bahkan, maafkan saudara, kalau sudah menghadapi orang-orang demikian, sedang menuju kepada maut sekalipun, hampir mati sekalipun, jangan pernah putus asa. Justru di situ kesempatan terakhir kita untuk menyelamatkan orang-orang yang hampir mati itu. Dia mati rohani, dia mau mati jasmani. Kalau dibiarkan mati jasmani, hidup, dia akan mati dalam kematian yang kedua. Tapi justru, kalaupun dia mati rohani, sedang menuju mati jasmani, kalau kita kemudian berbicara tentang firman kebenaran, memberikan pengharapan untuk hidup yang kekal, mungkin dia tubuhnya mati, tetapi jiwa rohnya diselamatkan. Itu yang lebih penting. Dia mengalami, ditolong oleh Tuhan, dipindahkan dari maut kepada hidup. Banyak, ini tugas kita, saudara. Kita semoga sudah ada terbeban untuk orang-orang demikian. Jangan biarkan, sama-sama sudah besar kok, sama-sama sudah tua, ya cari selamat sendiri-sendiri. Jangan, kita yang sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, kenapa kita begitu egois membiarkan yang notabene itu saudara kita sendiri sedang menuju kepada maut. Tapi biar kita membawa ini. Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan, keselamatan untuk orang berdosa itu bukan hanya untuk aku, tapi untuk orang-orang yang hidup kemudian, untuk kemuliaan Bapa, kemuliaan Allah. Dia katakan kita harus merasa ada beban untuk orang-orang demikian. Semua mengalami demikian, amin. Haleluya. Berbicara ini, apalagi itu darah daging kita, jangan biarkan mereka mati dalam dosa. Kita sudah menerima itu, kita sudah diselamatkan. Ayat mengatakan keselamatan juga orang-orang sesudah kita. Kita harus berkorban ini untuk menyelamatkan mereka, ya. Yang pertama, bahwa keselamatan itu selalu ada di dalam nama Yesus, di dalam pribadi Yesus. Yang kedua, ini harus kita pegang, jangan kita ragukan. Ada pengharapan keselamatan. Yang kedua, 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal 4. Sehebat apapun dosa seseorang, jangan menutup pintu surga, yang mengatakan, kamu tidak mungkin berubah, kamu tidak mungkin tobat, kamu tidak mungkin selamat. Itu seperti kita menutup pintu surga. Padahal Tuhan bukakan pintu surga untuk kita. Kenapa kita tutup buat orang lain, saudara? Ya, kita 1 Timotius pasal yang keempat. Suratan 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke 1 Timotius pasal 4. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat 8 dan ayat yang ke-10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, Ya. karena mengandung janji, Perhatikan, baik untuk hidup ini baik untuk hidup kini, maupun untuk hidup yang akan datang. ya, Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. ya, Itulah sebabnya kita berjeripaya Ya. dan berjuang, ya, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, ya. Juru Selamat semua manusia, Ya. terutama mereka yang percaya. Terima kasih. Ayat mengatakan, perkataan apa yang Tuhan katakan, itu harus kita terima dengan sepenuhnya. Bahwa, perhatikan ini, bahwa di dalam ibadah seperti malam hari ini, walaupun ibadah ritual,
Tapi jangan hanya karena ibadah ritual kita lakukan secara rutinitas tanpa merasakan apa-apa. Kenapa? Sebab ayat mengatakan ibadah itu mengandung janji. Baik janji sekarang ini maupun janji yang akan datang untuk hidup yang akan datang. Janji untuk hidup sekarang ini. Ada pemeliharaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Tapi juga untuk janji untuk hidup yang akan datang. Apa itu? Keselamatan kekal dalam kerajaan surga. Di dalam ibadah. Ayat mengatakan di dalam ibadah. Ada orang mengatakan ibadah tapi lihat itu orang ibadah. Ya, orang ibadah tapi begitu. Lebih baik saya tidak usah ibadah, tapi saya berbuat baik. Saya tidak menipu, ya, saya tidak kemudian lakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Saya bisa masuk surga. Tuhan katakan ibadah itu bait Allah itu pintu gerbang kerajaan surga. Kita mau masuk surga. Apa kita melewati pintu gerbang ini kita abaikan? Tidak ada jalan lain untuk masuk surga kecuali lewat apa? Pintu gerbang. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Dan pintu gerbang itu apa? Ibadah kita. Ibadah kita. Asal kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan ibadah cuma rutinitas, jangan ibadah kebiasaan. Tetapi ibadah yang bagaimana? Yang mengandung janji. Ayat mengatakan, kalau kita perjuangkan, ada halangan, ada kekurangan, ada masalah, ada apapun yang seharusnya membuat kita tidak ibadah. Tapi kalau kita perjuangkan, ayat mengatakan ibadah yang diperjuangkan itu ibadah yang mengandung janji. Sudah bisa demikian, amin? Ya, ibadah yang bagaimana juga? Yang kedua, ibadah yang dikerjakan dengan rasa takut dan gentar. Ibrani 12 tadi dikatakan, ibadah yang dikerjakan dengan rasa takut dan gentar, ibadah itu mengandung janji. Tuhan katakan, ini janji yang bagi orang-orang yang lakukan dengan rasa takut dan gentar. Tuhan katakan apa? Nanti seluruh dunia akan goncang. Tapi orang-orang yang beribadah dengan rasa takut dan gentar, dunia langit bisa goncang. Tapi orang-orang yang beribadah hari-hari ini dengan rasa takut dan gentar, bukan takut manusianya, saudara. Bukan takut manusia, tapi takut karena imam besar itu ada di tengah-tengah kita. Karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Itu rasa takut kita hormati dia. Maka mengatakan orang dunia bisa goncang, kita tidak tergoncangkan. Amin. Ibadah yang bagaimana yang mengandung janji? Yaitu kalau kita lakukan dengan rasa puas, rasa cukup. Tuhan katakan itu ada janji. Oh haleluya, keuntungan besar. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Ibadah demikian mengandung janji. Ini ibadah yang sangat berkuasa, luar biasa. Oh, sudah jangan kemudian kecil hati kalau kemudian ibadah kita memang masih jauh dari sempurna. Tapi kalau dari diri kita, Tuhan, ibadah ini saya mau perjuangkan, Tuhan. Saya mau lakukan dengan rasa takut dan gentar. Saya lakukan dengan rasa bersyukur. Kalau saya bisa beribadah, saya mengucap syukur untuk itu, Tuhan. Sebab saya ini orang kafir, saya ini bukan orang baik, tapi kok diizinkan masuk dalam ibadah itu. Kok diizinkan pintu bait Allah itu kok terbuka buat aku. Pada zaman dulu, saudara, orang kafir tidak diizinkan masuk. Tidak diizinkan masuk dalam bait Allah. Tapi sekarang ini Tuhan rombak bait Allah untuk membuka pintu buat kita bangsa kafir. Untuk bisa masuk siapa saja yang membutuhkan Tuhan. Kita datang. Maka di situ kita boleh mengalami. Bisa berjumpa dengan pribadi yang kita cari itu. Di dalam bait Allah. Tolong baca ya. Ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Sebaliknya ayat yang ke-5 lebih dahulu ya. Sebab ada motivasi ibadah yang lain. Ada orang beribadah tetapi Tuhan katakan ibadah ini tidak mengandung janji. Cuma janji manusia, saudara. Janji untuk perkara-perkara sifatnya jasmani. Datang dalam ibadah, cari koneksi, cari teman, cari pacar, cari istri, cari pekerjaan, cari apa saja. Ada banyak motivasi dalam ibadah. Cari sesuatu yang lain. Tuhan katakan, lihat ayat yang ke-5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Kenapa? Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Keuntungan jasmani tentunya ya. Keuntungan jasmani bukan keuntungan rohani.
Sebab Tuhan katakan sudah tidak berpikiran sehat, tidak punya pikiran sehat, logika rohani yang tidak sehat. Ayat yang ke-6, perhatikan. Memang ibadah itu, Ya. kalau disertai rasa cukup, Rasa cukup itu rasa puas dalam segala kekurangan. Saya mohon kepada jemaat bisa boleh mengalami ini. Dalam segala kekurangan saya dalam melayani, semoga sudah bisa merasakan Tuhan cukup sesuai dengan kebutuhanku. Saya sudah merasa cukup Tuhan. Ayat mengatakan kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup dan ucapan syukur, ya, limpahan dari rasa cukup itu ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan kalau saya bisa beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan kalau saya boleh melayani hari ini. Enggak bersungut-sungut tapi puas, terima kasih Tuhan. Saya ini loh bukan orang baik, tapi kok diizinkan dalam ibadah, kok diizinkan melayani. Ada rasa cukup, ada rasa puas. Tuhan katakan apa? memberi keuntungan besar. Memberi keuntungan besar. Ada janji keuntungan besar Tuhan berikan buat kita. Terima kasih ya. Oleh sebab itu di hari ini, semoga ini yang kita alami. Ini perkataan yang benar. Firman yang mengatakan ini. Bukan saya. Rasul Paulus katakan bahwa perkataan ini perkataan yang benar. Harus kita terima dengan sepenuhnya. Bahwa di dalam ibadah ada janji. Hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Seperti demikian, amin. Haleluya. Pegang ini. Ini harus kita percayai. Kalau kita tidak percayai, sudah menipu diri sendiri, sudah. Datang ibadah, ragu-ragu ibadah, tapi kok apa benar tak ibadah ini? Benar omongannya ibadah ini ya. Sudah ragu-ragu, sudah menipu diri sendiri, buang-buang waktu, buang tenaga. Nanti kemudian sudah kalkulasi, aduh saya rugi, buang waktu, buang semuanya. Tapi kalau kita percayai, pengorbanan sehebat apa, sebesar apapun, sudah akan melihat bahwa apa yang kita dapatkan dalam ibadah itu, janji yang kita dapatkan dalam ibadah itu, tidak dapat dibandingkan dengan semua pengorbanan kita. Sebesar apapun pengorbanan kita, Tuhan katakan apa yang kita dapatkan jauh lebih besar dari setiap pengorbanan kita. Amin. Haleluya. Ya. Dan yang ketiga, kitab Wahyu pasal 19. Ini perkataan kebenaran yang jangan diragukan. Ini perkataan yang harus kita terima dengan sepenuh-penuhnya. Sebab dia pribadi yang benar sedang berbicara tentang firman yang benar itu ya, yang harus layak dipercayai sepenuh-penuhnya ya. Ayat yang ke-9. Kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perhatikan. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Ya. Perkataan-perkataan dari Allah. Perkataan ini perkataan benar. Firman ini firman benar. Firman datang dari siapa? Allah sendiri. Apa itu? Bahwa ada kebahagiaan dalam pesta nikah anak domba. Ada kebahagiaan dalam nikah yang rohani. Oh, haleluya. Ayat mengatakan ada kebahagiaan dalam nikah yang rohani. Dan untuk mencapai nikah yang rohani, Tuhan katakan bagaimana kita boleh mengalami hari-hari ini nikah jasmani ini. Kita mau bawa Tuhan. Nikah jasmaniku masih banyak dengan cacat celah, tapi saya merindu Tuhan nikah jasmaniku ini boleh dikaitkan dengan nikah rohani ini. Sebab nasib kita dalam nikah yang rohani itu ditentukan bagaimana nikah yang rohani jasmani kita. Ini bukan berarti semua orang harus menikah, tidak. Tetapi semua orang lahir dalam nikah. Seorang anak dia lahir dalam nikah orang tuanya. Sehingga bagaimana hubungan kita dalam nikah orang tua kita, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai apapun juga. Bagaimana hidup kita dalam nikah orang tua kita? Bagaimana dalam nikah yang jasmani itu? Sebab Tuhan katakan nikah yang jasmani itu merupakan gambaran kecil dari nikah yang besar, nikah yang agung, nikah yang rohani. Kalau gambaran yang kecil kita kemudian tidak berhasil, bagaimana kita memimpikan yang besar itu? Oleh sebab itu kita mohon Tuhan, saya banyak dengan kekurangan. Nikah saya belum sempurna, jauh dari sempurna. Nikah kita juga tidak sempurna. Tapi dalam ketidaksempurnaan kita mohon Tuhan, masih banyak geger, masih banyak selisih pendapat. Tapi saya merindu Tuhan,
boleh masuk dalam nikah rohani itu. Sebab di sana kebahagiaan yang sesungguhnya. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Dan katanya lagi, perkataan ini perkataannya benar, perkataan-perkataan dari Allah. Anak-anak muda sama mengatakan, apa sikapmu dalam nikah orang tuamu? Bagaimana engkau menghormati orang tuamu? Hargai orang tuamu sebagaimana seharusnya. Siapapun kita, apapun kita, sehebat apapun keberhasilan kita. Ada banyak orang-orang yang profesor, orang tuanya tidak bisa baca sekalipun, buta huruf. Tapi sehebat apapun kita, tuntutan Tuhan buat seorang anak menghormati orang tuanya. Itulah nikah orang tua kita. Kalau kita hargai itu, Tuhan katakan engkau akan mengalami kebahagiaan. Bahagia, hidupmu akan bahagia, hidupmu akan indah, hidupmu akan panjang, lanjut umurmu. Ditanda yang Tuhan janjikan buat kita, baik di bumi ini, terutama tanah air surgawi. Ayat mengatakan itu yang merupakan janji Tuhan, tanah air surgawi di dalam kerajaan surga yang kekal. Semua mengalami demikian, amin. Oleh sebab itu di hari-hari ini, pegang ini ya, ini perkataan-perkataan yang benar. Tuhan katakan jangan ada keraguan, tapi pegang itu, sebab itu datang dari Dia yang sedang berfirman. Oh haleluya ya. Saya mau lanjut, pribadi yang ketiga, yaitu penampilan yang ketiga. Dia adalah yang memiliki apa sah? Kunci Daud ya. Kunci Daud itu kunci yang dapat membuka, tapi kunci yang dapat menutup. Itu menunjukkan dia berkuasa. Dia berkuasa penuh untuk apapun yang dia mau lakukan. Dia bisa membuka sesuai dengan kehendaknya, dia bisa menutup sesuai dengan kehendaknya. Dia sangat berkuasa. Kalau dia pribadi yang berkuasa penuh, itu juga berarti firman-Nya yang juga berkuasa. Bisa mengerti demikian, amin? Dia pribadi yang benar, pribadi yang kudus, firman yang kudus. Kalau kita hargai, kita menjadi kudus seperti firman-Nya itu kudus. Dia pribadi yang benar, membawa firman yang benar, firman kebenaran. Kalau kita percayai, hidup kita juga akan mengalami kebenaran janji Tuhan, kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita. Kita hidup dari iman. Orang benar hidup dari iman. Dan yang ketiga, dia pribadi yang berkuasa. Tentu firman-Nya apa? Berkuasa. Mau mengalami kuasa firman Allah? Sidang jemaat, saya mau tanya, mau mengalami kuasa firman Allah? Amin. Nah, apa sikap kita? Tidak ada sikap lain kecuali apa? Taat. Hanya taat, ketaatan. Menghargai, mempercayai, dan mentaati. Oh haleluya. Kita taat pada firman Allah, sebab firman-Nya berkuasa. Pada saat kita taat, di saat itu semuanya terjadi. Apa-apa yang tidak mungkin menurut pandangan kita, kita lihat kuasa firman Allah itu terjadi. Kitab Kejadian pasal yang pertama, saya akan perlihatkan. Oh haleluya. Mungkin kita mengalami hal yang buruk, tapi kita lihat firman-Nya itu berkuasa, menciptakan segala-galanya. Alam semesta ini diciptakan oleh firman Allah yang berkuasa. Dan ayat mengatakan tidak ada yang jadi tanpa apa? Firman. Sebelum kitab Kejadian pasal 1, ya, kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal pertama. Oh luar biasa, tidak ada yang terjadi di luar firman Allah. Sedemikian berkuasanya firman Allah itu. Haleluya. Semoga kita boleh mengalami kuasa firman Allah itu. Ya, kitab Injil Yohanes pasal pertama. Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama, perhatikan. Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan. Dan firman itu adalah Allah. Ya, ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua yang ada ini hasil kerja firman Allah. Semua yang ada ini memperlihatkan betapa hebatnya kuasa firman Allah, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, saya akan perlihatkan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Luar biasa. Sudah mengalami hal-hal demikian. Firman Allah itu akan bekerja.
Percaya itu, pegang itu. Ya, ayat yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat yang pertama mulai. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita menutupi samudera raya. Ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kita lihat pada ayat yang kedua, ini keadaan bumi begitu abstrak. Tidak ada keadaan, tidak ada keburukan seperti demikian. Ayat mengatakan bumi itu belum berbentuk. Kata belum berbentuk itu artinya kacau balau, nggak ada modelnya, begitu abstrak, saudara. Mau digambarkan itu saya tidak bisa gambarkan dengan kata-kata. Sedemikian hancur. Ya, bukan seperti kapal pecah lagi. Abstrak, nggak ada bentuknya, nggak ada modelnya, kacau balau. Selain itu kemudian kosong. Selain itu juga disebutkan apa? Gelap gulita. Kombinasi dari semua yang tidak baik ada pada bumi mula-mula. Tetapi kita lihat pada ayat yang ketiga, pada saat bumi itu mendengarkan firman Allah dan merespon firman Allah dan percaya pada firman Allah, dari sesuatu yang tidak baik timbul apa-apa yang baik. Pada saat bumi merespon firman Allah, bumi yang tidak baik itu menjadi baik. Oh, haleluya. Ayat yang ketiga, perhatikan. Berfirmanlah Allah, Ya. jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, kita lihat hebat kuasa firman Allah. Firman Allah katakan, jadilah terang. Maka firman itu jadi. Teruskan. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Ya. Dan Allah menamai terang itu siang. Ya. Dan gelap itu malam. Ya. Jadilah petang. Mulai- dan jadilah pagi. Mulai hari pertama, ayat mengatakan firman bekerja dan apa-apa yang tidak baik boleh menjadi apa? Baik. Hari-hari ini terima kasih ya. Sudah bisa baca. Setiap hari Tuhan katakan jadilah, 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 jadilah. Dan itu jadi. Dan setiap hari Tuhan katakan itu baik adanya. Dari sesuatu yang tidak baik Tuhan katakan jadilah dan jadi, dan itu baik. Ya. Jadilah baik, jadilah baik, jadilah baik. Bahkan pada hari ke-6 Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Dari sesuatu yang kombinasi dari semua yang tidak baik boleh berubah drastis. Sungguh amat baik. Kenapa? Saat kita merespon, saat kita taat pada perkataan firman Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita boleh mengalami, Tuhan, firman-Mu itu segala-galanya. Kalau kita hargai firman Allah sebagai perkataan Tuhan, ayat mengatakan firman itu akan bekerja dalam setiap orang yang percaya. Amin. Ya, 1 Tesalonika pasal yang kedua. Seringkali saya bacakan ini. Saya bacakan sekali lagi. Tidak pernah bosan untuk menjadikan keteguhan buat setiap kita yang mendengarkan. Setiap kali firman Allah dibacakan ini ya. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Suratan 1 Tesalonika pasal yang kedua. Ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Ayat yang ke-13. Dan karena itulah Ya. kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Perhatikan. Sebab kamu telah menerima firman Sebab Allah. orang-orang di Tesalonika menerima firman Allah, mendengar firman Allah, yang walaupun itu diucapkan oleh manusia biasa, yang penuh dengan kekurangan, yang tidak fasih lidah, ya, yang dia katakan gemetar saat menghadapi dengan perkataan berhadapan muka, dia gemetar, dia takut dan gemetar. Teruskan. Sebab kamu telah menerima firman Allah Ya. yang kami beritakan itu Perhatikan. bukan sebagai perkataan manusia, Bukan sebagai perkataan firman Allah, maafkan, sebagai perkataan manusia yang dapat dibantah, yang dapat ditertawakan, yang dapat dilecehkan, bukan. Tapi dia tempatkan firman Allah itu walaupun diucapkan oleh manusia, itu benar-benar perkataan Allah ya, yang berkuasa. Maka ayat mengatakan apa? tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah Ya. yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Maka setiap kita yang percaya, setiap kita yang taat pada firman Allah, maka firman Allah itu bekerja sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keadaan kita. Semua mengalami demikian, amin. Haleluya. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita pegang setiap firman Allah yang kita dengarkan. Firman Allah itu seperti anak kunci di tangan orang yang berhak membukakan sesuatu. Dan kalau dia membukakan, akan terbuka. Tapi kalau dia menutupkan, akan menutup. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita pegang. Ya, nah sebagai contoh
contoh kecil, saya akan perlihatkan bagaimana satu saat Rasul Petrus, saya ingat cerita ya, Rasul Petrus pergi menangkap ikan malam hari, dia menangkap ikan, dan ayat mengatakan tidak satu ekor pun dia dapatkan. Dan pada saat dia mengalami kegagalan itu, mungkin kita mengalami hari ini kegagalan yang demikian. Rasul Petrus menangkap ikan dan tidak mengalami apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Berusaha siang malam dengan keahliannya, spesifikasinya, spesialisasinya. Dia tahu dia orang yang hebat dalam menangkap ikan. Di tempat yang dia biasa, ini kemungkinan gagal sedikit sekali, saudara. Dia ahli pada bidangnya. Di tempat di mana dia menguasai, orang katakan apa? The right man in the right place. Ya, kegagalan secara manusia itu sedikit, tapi Tuhan izinkan dia gagal. Ayat mengatakan satu ekor pun dia tidak tangkap. Dan waktu gagal itu, dia mendengarkan firman Allah datang dari pribadi yang berkuasa, yang dapat membuka atau dapat menutup. Dan dia katakan, labuhkanlah apa? Labuhkanlah apa? Bukatmu ke kanan. Dia katakan, Tuhan, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Engkau yang mengatakannya itu, tapi karena Engkau yang berfirman itu, kami akan lakukan. Dan dia lakukan. Dan apa yang terjadi? Walaupun berulang-ulang kali ke kanan ke kiri tidak mendapat apa-apa, tapi karena Tuhan yang mengatakan dan dia mau taat perkataan yang berkuasa itu, dia mendapatkan kuasa perkataan firman Allah itu. Benar-benar dia nyatakan, dia alami dengan tangannya, dengan matanya, dia melihat. Mulai dari situ, kemudian Tuhan katakan, aku akan pakai engkau, bukan lagi penjala ikan, tapi penjala apa? Manusia. Semua dipakai oleh Tuhan. Oh haleluya. Tapi satu, apakah kita mau taat pada perkataan Tuhan? Walaupun itu di luar logika kita, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau orang gagal, terus ditunjuk kegagalannya, marah, saudara. Marah. Tetapi walaupun itu rasanya seperti mencemooh dia, tapi dia tangkap itu sebagai perkataan orang yang berkuasa. Karena Engkau yang mengatakan, maka aku lakukan itu. Dan dia mengalami keberhasilan. Pertolongan Tuhan. Biarlah ini yang kita alami di hari-hari ini. Saya tidak tahu persoalan apa yang sudah hadapi. Malam hari ini, pribadi yang memegang kunci Daud sedang berfirman. Firman-Nya adalah firman yang penuh kuasa. Asal saja kita mau taat, maka kuasa firman Allah akan kita alami sekarang juga. Amin. Gak tunggu besok, sekarang ini juga kita akan alami. Inilah firman Allah buat kita malam hari ini. 3 penampilan Tuhan. Dalam penampilan pertama ini, dia pribadi yang benar, dia pribadi yang kudus, dia pribadi yang benar, dia yang memegang anak kunci Daud. Dia sedang berfirman untuk kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita menghargai? Apakah kita mempercayai? Apakah kita mentaati? Kalau kita mentaati, segala yang Tuhan berikan buat kita menjadi bagian kita, ya. Inilah firman Tuhan buat kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Ya, Kau berfirman. Nyanyikan ini. Kita bangkit berdiri. Haleluya.